Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Bab 2. Filsafat. Apabila kita menonton satu pertandingan sepak bola, maka lebih dahulu kita mesti pisahkan si pemain. Mana yang masuk klub ini, mana pula yang masuk kumpulan itu. Kalau tidak begitu, bingunglah kita. Kita tak bisa tahu siapa yang kalah, siapa yang menang, mana yang baik permainannya, mana yang tidak. Begitulah kalau kita masuk pustaka filsafat yang mempunyai ratusan, ribuan buku itu. Kita lebih dahulu mesti pisahkan arah pikiran para ahli filsafat. Kalau tidak, niscaya akan bingunglah kita. Tak bisa memisahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti para pemain sepak bola tadi, kacau balau di mata kita. Tak tahu apa maksudnya masing-masing. Begitulah di mata kita, para ahli filsafat berkata semau-maunya saja. Tak ada pangkal, tak ada ujung. Tetapi memakai Engels buat penunjuk jalan, bisalah kita terhindar dari kekacauan dan membuang-buang tempo. Engels sekarang terkenal sebagai CEO kreator, sama membangun dengan Marx. Sebetulnya dalam filsafat banyak sekali meninggalkan pustaka. Karl Marx terkenal sebagai bapak dialektis materialisme dan surplus value, yakni nilai lebih, nilai yang dihasilkan oleh buruh, tetapi dimiliki oleh kapitalis. Engels pendiam di belakang layar, selalu berdiri di belakang kawannya Marx, tetapi setia dan jujur, meneruskan mengarang Das Kapital yang belum habis ditinggalkan Marx karena ia meninggal. Engels sendiri menulis beberapa buku yang berhubungan dengan filsafat, Anti-Dühring dan Ludwig Feuerbach, Sejarah dan Ekonomi. Sebagai CEO kreator, Engels melanjutkan dan mendamkan paham dialektis materialisme dan komunisme dengan bahasa yang terang, populer, jitu, dan merdu. Engels memisahkan para ahli filsafat dari zaman Yunani sampai pada masa hidupnya Marx Engels dalam dua barisan. Pada satu barisan didapat kaum idealis yang bertentangan dengan barisan kedua, kaum materialis. Kaum idealis umumnya memihak kepada kaum yang berpunya dan berkuasa, sedangkan kaum materialis berpihak pada proletar dan kaum tertindas. Kadang-kadang perlawanan tinggal tersembunyi, tetapi kadang-kadang berbuka terus terang. Cocok dengan riwayatnya perjuangan proletar dan kapitalis dalam politik. Kadang-kadang idealis proletar dan kapitalis dalam politik. Kadang-kadang idealis di luarnya itu, materialis di dalamnya. Sarinya Spinoza, kadang-kadang materialis di luarnya, tetapi di dalamnya idealis. Menurut pemisahan yang diadakan oleh Engels, maka pada barisan idealisten kita dapati penganjur terkemuka sekali seperti Plato, Hume, Berkeley yang berpuncak pada Hegel. Pada barisan materialis kita dapat Heraklit, Demokrit, dan Epikur di masa Yunani, Diderot, Lamartine di masa revolusi Prancis yang berpuncak pada Marx Engels. Di antaranya itu,
Didapati banyak ahli filsafat campur aduk, saintis, setengah idealis, setengah materialis. Biasanya musuh proletar menerjemahkan dan mencemarkan materialisme itu sebagai ilmu yang berdasar atas daya upaya mencari kesenangan hidup tak terbatas. Makan sampai muntah, minum sampai mabuk, kawin dan cerai sesukanya saja. Sedangkan idealisme itu diterjemahkan dan dijunjung tinggi sebagai satu ilmu berdasarkan kesucian yang paling tinggi, lebih memperhatikan berpikir daripada makan, dan kebudayaan yang sampai menjauhi kaum ibu seperti seorang santri, resi, dalam keadaan yang benar dalam kehidupan mereka. Kita tidak sekali dua kali berjumpa dengan seorang yang memangku paham idealis, berlaku sebaliknya dari prasangka itu. Sedangkan dalam kalangan materialis banyak kita dapati orang hidup dengan segala sederhana dan seperti suami dan bapak yang setia. Idealis dan materialis yang dijadikan Engels sebagai ukuran buat memisahkan para ahli filsafat dalam dua barisan, semata-mata berdasarkan atas sikap yang diambil si pemikir ahli filsafat dalam persoalan yang sudah kita tuliskan lebih dahulu, yakni mana yang pertama, primus, mana yang kedua, benda atau pikiran, matter atau ide. Yang mengatakan pikiran lebih dahulu, itulah pengikut idealisme, itulah idealis. Yang mengatakan matter, benda lebih dahulu, barulah datang pikiran, itulah yang mengikuti materialisme, itulah yang materialis. Hidup segala sederhana atau mau segala lebih dengan tidak memerdulikan kesehatan diri sendiri dan kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan pendidikan masing-masing orang. Dengan memakai pemisahan yang diadakan oleh Engels, filsafat menjadi persoalan yang mudah bagi kita. Dengan mengambil satu contoh, satu model saja, kita bisa ketahui seluk-beluknya perkara yang bersamaan dan bersangkutan. Dengan David Hume sebagai ahli filsafat idealis, kita bisa gambarkan semua ahli filsafat idealis dari Plato sampai Hegel. If I go into myself, kalau saya masuki diri saya sendiri, kata Hume, maka saya jumpai boundless of conception, bergulung-gulung pengertian, bermacam-macam gambaran daripada benda. Kalau Hume hendak mengetahui apakah benda yang bernama buah jeruk itu umpamanya, maka yang ia insafi cuma rasanya yang manis itu, kulitnya yang licin itu, beratnya yang 1/3 atau 1/4 kilo itu, warnanya yang hijau atau kuning itu, bunyinya yang nyaring itu atau lembek itu. Bunyi itu ada di telinga, dalam badan Hume, bukan pada jeruk. Beratnya di tangan Hume, bukan pada jeruk. Rupanya pada mata, rasanya di lidah atau di ujung jari Hume. Semua bunyi, rupa, dan rasa itu dengan perantaraan saraf, nerve, berjalan ke pusat, ke sentre, ke otak. Otak mencatat bunyi, rupa, dan rasa tadi menjadi pengertian conception. Seperti pengertian merdu, kuning, berat, lezat, dan licin. Semua pengertian ini di dalam saya, kata Hume, bukan di luar saya. Jeruk itu sebagai benda tak ada bagi saya. Yang ada cuma ide,
pikiran, pengertian, bundles of conception, kata Hume. Jeruk sebagai benda, lembu sebagai benda, bumi dan bintang sebagai benda. Ya, engkau sebagai benda. Tak ada buat saya. Yang ada cuma ide, pikiran, pengertian, gambaran dari jeruk, lembu, bumi, bintang, dan engkau. Engkau, kata Hume, cuma ide buat saya. Tetapi engkau buat Hume adalah saya buat Tuan Smith umpamanya. Dan saya buat Hume adalah engkau buat Smith. Jadi engkau cuma ide, cuma gambaran buat Hume. Itu mestinya juga gambaran buat Smith. Hume yang dipandang dari pihak Smith ialah engkau mestinya satu gambaran, satu ide saja. Tak ada Hume itu buat Smith sebagai orang, sebagai ahli filsafat. Yang ada cuma gambaran dalam otak Smith. Dengan begitu, Hume yang membatalkan benda dan mengaku ide saja, membatalkan adanya dirinya sendiri, mengakui bahwa sebetulnya dia sendiri tak ada. Beginilah akibatnya yang konsekuensi dari idealisme. Dengan membatalkan adanya benda, ia membatalkan dirinya sendiri. Demikianlah David Hume dengan memisahkan ide dari benda, abstraction, dan menganggap ide yang pertama dalam menentang benda sebagai dasar yang pertama, tewas dalam tentangannya, membatalkan adanya diri sendiri. Dengan begitu, ia sebetulnya membatalkan filsafat idealisme itu. Sesudah Hume, boleh dibilang filsafat idealisme sudah mati. Tetapi barang yang mati itu acap kali menjelma hidup kembali dengan memakai bentuk baru, seperti parau roh dan pepatah tadi. Sekarang pun masih ada bentuknya. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman kesohor itu, mengangkat naik kembali bendera Hume, tetapi tidak dengan konsekuensi Hume. Kant tidak berjalan terus jujur seperti Hume, tetapi maju mundur. Seperti kata Lenin, filsafat Kant tidak boleh dipakai buat berkelahi, bukan filsafat berkelahi. Menurut Kant, kita bisa ketahui dengan panca indera kita sesuatu benda, tetapi ding an sich, benda sendirinya, kita tidak bisa ketahui. Kalau sudah diketahui sesuatu barang dengan panca indera, apa juga lagi yang mesti kita ketahui tentang barang itu? Begitulah kaum materialis bertanya. Buat kaum materialis, hal itu sudah cukup. Tetapi buat Kant, itu belum cukup. Ia tak sepenuhnya memihak pada Hume dan bilang terus bahwa benda itu buat dia tak ada. Yang ada cuma gambaran dalam otaknya. Tetapi ia cari rumput buat sembunyi dengan memakai ding an sich, benda itu sendirinya. Jawab Engels dalam hal ini pendek dan jitu. Kata Engels, dari hari ke hari ding an sich itu sudah menjadi ding für uns. Benda yang sendirinya itu tidak diketahui. Dari sehari ke sehari sudah menjadi benda kita. Keterangan Engels tentang ding für uns itu dulu banyak saya cari, tapi tak berjumpa. Tetapi menurut pikiran saya, jawab Engels yang pendek ini mesti diterjemahkan seperti berikut. Air, umpamanya, yang dahulu kala dianggap oleh nenek moyang kita seperti sesuatu barang yang ajaib. Sekarang kita sudah ketahui zat asalnya ialah hidrogen dan oksigen. Sudah diketahui menurut hukum mana ia berpadu. Ialah menurut hukum Dalton. Apa rasanya air itu kalau diraba atau diminum?
Berapa beratnya 1 liter? Apa gunanya buat kita? Buat tumbuhan dan hewan? Bagaimana sifatnya? Dan sebagainya. Apa juga lagi yang mesti diansikkan tentang air? Nenek moyang kita cuma mengetahui 4 zat saja. Di alam ini ialah tanah, air, api, dan udara. Sekarang sudah diketahui 92 zat asli elementer. Yang diketahui sudah boleh kita periksa dengan panca indera kita, dengan perkakas yang kita bikin, seperti mikroskop, teleskop, dan teropong. Perkakas yang bisa membesarkan kuman beratus ribu kali dan mendekatkan bintang beratus ribu kali. Perkakas yang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, bisa ditambah kepastiannya dan keakuratannya. Semua zat yang kita ketahui itu boleh kita padu satu sama lainnya. Kita pakai buat makanan dan kesehatan kita. Kita pakai kodratnya buat kehidupan dan kesenangan kita. Kaum penakluk memakai buat meluncurkan torpedo dan membom. Yang belum kita ketahui sedang kita cari dengan giat dan dengan lebih besar pengharapan mendapatkannya karena teori. Cara berpikir dan perkakas kita makin banyak makin baik. Di mana lagi Ding Ansik itu tempatnya? Pada zaman di mana alam yang dahulu kala dianggap gaib itu, sebagian besar sudah diketahui dan dikontrol, dikemukakan, dipakai menjadi Ding für uns, yakni benda kita. Seperti kata Engels tadi, idealis yang lebih licin, karena ia memakai dialektika dan logika dengan cara dan bahasa yang tidak ada bandingnya selama ini. Ialah Hegel, lama Marx, walaupun ia sudah Marxis, sesudah meninggalkan gurunya, Hegel, didekati Hegelisme. Dengan 2 sayap tesis di kanan, antitesis di kiri, dan badan sintesis di tengah, Hegel terbang, makin lama makin tinggi, sampai silau mata si pemandang. Buat Hegel, absolute idea ialah membikin benda, realitat, die absolute ide match die Geschichte. Absolute idee yang membikin sejarah histori dan membayangkan pada filsafat. Bukan filsafat yang membikin sejarah, katanya, melainkan absolute idea. Deren Nachdrucklichen Ausdruck die Philosophie ist, yang tergambar nyata pada filsafat. Jadi menurut Hegel, sejarah ialah sejarah dunia dan masyarakat dibikin absolute idea. Dan hal ini tergambar pada filsafat. Pada lain tempat Hegel mengatakan bahwa negara dan state ialah Verwirklichung, penjelmaan absolute idea itu. Absolute idea itu sama dengan metafisik, ide sendiri, ide yang tak dibikin yang tunggal, tak jauh pada hukum sebab dan akibat. Hidup dan mati tak melahirkan atau dilahirkan, tak takluk pada waktu dan tempat, melainkan tunggal, terkuasa dan sempurna. Absolute idea itu membuat sejarah dunia, masyarakat, dan negara. Absolute idea itu tergambar jelas dan pasti pada filsafat. Absolute ide akhirnya sama dengan metafisik, yakni gaib, di luar ilmu alam rohani. Ammon, kata Egypte purbakala, dewa roh.
Rohani inilah yang dicari oleh mistikus, murid torekot Hindu, kalau ia memandang puncak hidungnya saja, menyebut Om, Om, Om tadi. Kalau beruntung seperti Buddha Gautama, maka leburlah rohani, jiwanya dengan rohani yang mengisi alam ini. Feuerbach, materialis besar, yang dianggap jembatan antara Hegel dan Marx, mula-mula memakai dialektika juga. Buah pikirannya ketika itu banyak memberi alat pelajaran pada Marx dan Engels. Tetapi setelah Feuerbach melamparkan dialektika sebagai besar, sebagian besar disebabkan hidup terpencil, seolah-olah terbuang dari pergaulan. Maka hasil pemeriksaannya jauh terbelakang dari Hegel. Hegel dianggap oleh kaum materialis sebagai ujung filsafat yang negatif, yakni ujung yang membatalkan ujung yang buntu. Feuerbach dianggap sebagai ujung yang positif, yakni pembuka di jalan yang baru ke jalan dialektis materialistis. Kaum Marxis sepenuh-penuhnya mengakui kemanjuran senjata dialektika, tetapi membuang idealisme Hegel. Marx sesudah beberapa lama dikagumi dan dipengaruhi Hegel. Sebagai pelajar, ia bisa hafalkan pasal-pasal yang penting dari Hegelisme. Akhirnya memasang Hegelisme di atas kakinya. Hegelisme yang selamanya ini dianggap berkepala di kaki dan berkaki di kepala, dibalikkan sebagaimana mestinya. Bukan pikiran yang menentukan pergaulan, melainkan keadaan pergaulan yang menentukan pikiran. Negara, kata Marx, ialah satu akuan dan hasil dari perjuangan kelas. Perjuangan kelaslah yang menjadi motivator force, kodrat penggerakan sejarah masyarakat, kodrat mengubah bentuk negara. Jadi bukanlah absolute ideal seperti kata Hegel. Zaman berbudak bertukar menjadi zaman feodal, zaman ningrat. Zaman feodal itu sesudah revolusi Prancis pada tahun 1789 bertukar menjadi zaman kuno dalam pandangan sekarang. Dialektika, yakni pertentangan yang berlaku pada zaman berbudak, ialah pertentangan yang berlaku pada zaman feodal, pertentangan ningrat dan tani, pertentangan pemimpin gilde dengan anggota gilde. Pada zaman kapitalisme, sekarang pertentangan buruh dan kaum modal, pertentangan kelas yang berdasar atas pertentangan ekonomi, itulah yang menjadi kodrat buat menumpu masyarakat pada satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu tingkat ke tingkat yang lain, dari masyarakat berdasar perbudakan, masyarakat berdasar keningratan, ke masyarakat berdasar permodalan. Jadi pertentangan itu bukan pertentangan ide saja, seperti menurut paham Hegel, nanti akan diteruskan, tetapi pertentangan barang yang nyata, pertentangan antara dua kelas besar yang berjuang, yang sekarang terus berjuang. Pertentangan kelas ialah kelas manusia, ialah barang yang nyata itu, berdasar atas pertentangan ekonomi yang ditajamkan oleh kemajuan teknik. Teknik yakni perkakas yang dipakai dalam pergaulan. Perkakas pada zaman ini dimiliki oleh kaum berkuasa dan kaum bermodal, menjadi alat adanya perjuangan kelas itu. Semua perkakas dan kelas manusia yang menjalankan peranan dalam sejarah kita manusia ini adalah benda yang nyata semuanya. Peranan sejarah itu tidak dibikin,
dan dikemudikan oleh absolute idea itu. Sebagaimana juga sejarah tumbuhan, hewan, manusia, bumi, dan bintang tidak dikemudikan oleh dewa roh, rohani, ahisma, dan sebagainya. Sebagaimana bumi dan bintang berjalan, bersejarah menurut hukum tarik-menarik yang didapat oleh Newton, sebagaimana tumbuhan, hewan, dan manusia bersejarah menurut hukum evolusinya Darwin. Beginilah sejarahnya masyarakat manusia bersejarah menurut hukumnya, historis materialisme yang juga dinamai dialektis materialisme. Dengan lahirnya Marxisme, maka Hegelisme berbelah dua, dialektika idealistis dan dialektika materialistis. Yang pertama dipegang oleh kaum yang bermodal dan berkuasa dengan pengikutnya. Yang kedua oleh kaum proletar yang revolusioner. Di antara dua filsafat bertentangan tadi, sudah tentu ada bermacam-macam filsafat maju mundur. Filsafat bukan buat bertaruh. Hegelisme yang memang revolusioner, terdapat kaum ningrat Jerman, tetapi kontra revolusioner terhadap kaum proletar. Sudah tentu baik buat tempat berlindungnya kaum reaksioner, seperti kata Marx. Dalam bentuknya yang reaksioner, Hegelisme menjadi adat, sebab bentuk ini menerjemahkan keadaan yang ada. Idealisme tak akan mati selama masih ada perjuangan kelas ini. Selama ada kaum yang menghisap dan menindas, kaum hartawan yang berkuasa pada satu pihak, mengemukakan ide, intelek, pikiran terhadap kaum terhisap dan tertindas. Pada lain pihak, ia memakai kemegahan, majizat rohani buat meninabobokan kaum pekerja supaya mereka rajin, menurut, dan taat di dunia yang fana ini, supaya nanti mendapat nikmat bidadari yang matanya seperti mata burung, merpati, dan kesenangan kekal di akhirat. Demikianlah sesuai dengan perjuangan kelas. Idealisme atau tak berdialektika membentuk dirinya supaya cocok dengan keadaan kelas yang memeganginya. Di mana kapitalisme masih muda, kukuh karena sedang naik seperti Amerika, maka lahirlah idealisme berupa pragmatisme yang dikemukakan oleh John Dewey, filsafat pemikir dari negara yang punyai the biggest of all, semuanya paling jempol. Ini katanya berdasarkan objective truth. Objective truth. Hakikatnya yang objektif, yang tenang, tetapi kalau diperiksa lebih dalam, maka nyatalah bahwa objective truth tadi bergantung pada paham, cita-cita, dan perasaan borjuis Amerika. The country of the free, negara merdeka, ialah buat borjuasi Amerika. John Dewey mengambil masyarakat borjuis dan paham borjuis sebagai titik permulaan berpikir. Ketika Amerika dalam kaya raya, sekarang sampai sebelum perang ini, kemakmuran Amerika yang disangka akan tinggal kekal tadi akan menyusul kawannya di Eropa Barat. Krisis yang sudah merajalela dan tetap. Sekarang buat 11.000 buruh, jadi buat kira-kira 33.000 buruh dengan anak bininya. Objective truth tadi tidaklah begitu objektif, tidaklah begitu tenang. Semua barang yang memberi ketenangan buat borjuis seperti harta, benda, justice, polisi, dan hak milik turun-menurun adalah benda yang mengacaukan paham,
perasaan, dan penghidupan kaum proletar Amerika sekarang, di mana pergerakan buruh berpengaruh sekali seperti di Jerman sebelum perang 1914 sampai 1918. Maka dalam kalangan proletar sendiri, idealisme itu tidak berani keluar terang-terangan. Dalam kalangan proletar sendiri, masuk bermacam-macam isme yang di luarnya berupa materialisme, tetapi pada dasarnya terdapat idealisme. Lenin dalam bukunya Empiris Kritis dengan terang dan jitu mengemukakan pemisahan kaum ahli filsafat atas dua partai, seperti pertama kali dikemukakan oleh Engels, ialah partai ahli filsafat idealis dan partai materialis. Dengan sempurnanya Lenin membuka kedok yang dipakai oleh empiris kritis, masinisme, neo-vitalisme, dan lain-lain, dan memperlihatkan idealisme yang sebetulnya jadi dasar filsafat mereka. Di Rusia, usahanya Lenin dan Plekhanov yang dalam kalangan Marxis di Rusia sendiri sering saya dengar bahwa Plekhanov lebih besar dalam ilmu filsafat daripada Lenin. Usahanya dua ahli filsafat materialis ini akhirnya menjatuhkan kekuasaan filsafat idealisme di Rusia dan memaksa dia bekerja diam-diam. Dialektis materialisme ialah ilmu pemandangan dunia. Wiltanschauung yang resmi, opisil di Soviet Rusia. Di sebelah barat Eropa, idealisme masih sangat berkuasa, dan pada masa ini, idealismelah yang resmi. Idealisme barat mendapat bentuk baru dan pakaian baru. Ialah anarkisme palsu dari ahli filsafat Bergson dan sindikalisme dari Searle. Anarkisme Bergson bukanlah anarkisme beraksi, seperti ilmu yang dipeluk oleh anarkis besar Jalah Bakunin, Bergson, Spengler, dan Nietzsche. Yang belakangan ini ialah satu filosof Kratzpatzer, siapa kuat, siapa raja, Übermensch. Inilah yang dipeluk oleh Adolf Hitler dan Nazi. Filsafat fasisme dianjurkan oleh pemikir Giovanni Gentile. Fasisme, kata pemikir ini, bukanlah new system, tata filsafat yang baru, melainkan aksi baru dan paham baru. Manusia, katanya, pada hakikatnya beragama. Manusia dan Tuhan selalu dalam ewige Bewegung der Selbstverwirklichung, pergerakan kekal buat perpaduan. Sedikit kita selidiki filsafat partai fasis yang sebetulnya pertama sekali menaikkan bendera reaksi di Eropa Barat apabila partai borjuis liberal kacau, partai sosialis maju mundur, dan partai komunis sebagian tak berpengalaman. Tapi terutama juga sanksi, sebab negara Italia kalau dikomunikasikan gampang dikepung dan dijatuhkan oleh kapitalisme Eropa Barat dan Amerika. Fasisme, kata Giovanni Gentile, bukan tata filsafat baru. Memang tidak. Kalau dipandang dari kacamata idealisme, aksi baru dan paham baru, katanya pula, aksi kaum tengah dan paham kaum tengah terhadap proletar dengan pertolongan kapitalis memang baru dalam perjuangan proletar kapitalis modern, model baru,
Tetapi kalau kita baca Marx dalam buku 18 Th. Brumaire of Louise Bonaparte tentang aksi dan paham Louise Bonaparte di Prancis, maka aksi dan paham fasisme Italia tadi cuma bentuk baru dari aksi dan paham tua. Mussolini, bapak fasisme, juga amat tertarik oleh Napoleon Besar, Om Peji, dari Louis Bonaparte, sampai ia mentonilkan Napoleon yang katanya orang Italia itu, bahwa manusia dalam batinnya beragama. Ini dibatalkan oleh beberapa penyelidikan yang tenang, yang membuktikan beberapa bangsa di dunia tak mengetahui agama. Akhirnya kalau kita baca pergerakan kekal buat perpaduan manusia dan Tuhan, menurut filsafat fasis itu, kita ditarik lagi ke negara Kapilawastu, ke kaki gunung Himalaya, mengagumkan percobaan Buddha Gautama, mempersatukan rohnya dengan roh alam buat masuk ke nirwana. Cuma Gautama Buddha tak seperti Mussolini, memakai tongkat dan kastor oli buat mematahkan semangat dan paham musuhnya, Matteotti, pemimpin sosialis Italia, musuh besar dari Mussolini yang hilang lenyap selama-lamanya, buat melakukan panduan dengan Tuhan itu dengan cepat. Perjuangan kelas tertutup dan terbuka. Inilah arti filsafat yang sebenarnya dan arti dialektika yang sebelumnya. Ia boleh melayang tinggi seperti Hegelis dan tinggal di tanah, di perut seperti dialektis materialisme. Orang mesti makan dahulu sebelum berpikir, kata Engels. Tetapi filsafat itu adalah bayangan masyarakat yang bertentangan, bukan bayangan absolute idea, seperti kata Hegel. Pada permulaan filsafat itu timbul pokok yang jadi persoalan ialah semua ini. Ahli filsafat bertanya, semuanya ini, bumi, langit, dan pikiran itu sendiri, apakah artinya? Lama-lama persoalan semua ini terai-berai. Bumi dan langit sudah jatuh menjadi ilmu bintang yang sesudah Galilei, Copernicus, Newton, Einstein, dan lain-lain mendapat hukum yang sementara boleh dikatakan sempurna. Bumi kini ini jatuh kepada ilmu bumi, geografi, dan ilmu pada ilmu alam, perkara yang berhubungan dengan perpaduan beberapa zat, sehingga mendapatkan sifat baru, termasuk pada ilmu kimia, ilmu alam yang mulanya memeluk ilmu kimia, sekarang menceraikan dirinya dari ilmu listrik, yang sekarang karena besar daerahnya dan dalam artinya mesti dipelajari sendirinya. Pemeriksaan atas tumbuhan jatuh pada ilmu tumbuhan, dan pemeriksaan atas hewan dan manusia jatuh pada ilmu hewan dan ilmu manusia. Ilmu hidupnya, asal dan penjelmaannya tumbuhan, hewan dan manusia jatuh pula pada biologi, satu ilmu yang boleh dikatakan muda dan banyak sekali mengandung arti buat kita. Umpamanya perkara evolusi atau pertumbuhan otak dan pikiran dari otak binatang sampai ke otak manusia. Sudahlah tentu satu ilmu dengan yang lain. Ada seluk-beluk dan penghubungnya, ilmu alam dan ilmu kimia mesti diketahui ahli yang memelajari ilmu kedokteran. Begitu pula agrikultur, ilmu pertanian tak bisa berpisah dari ilmu alam dan ilmu kimia tadi. Demikianlah pula seorang insinyur jatuh dan berdiri dengan ilmu alam dan semesta. Syahdan maka masing-masing ilmu
di atas tadi disebabkan kemajuan pergaulan kita, kemajuan industri, perdagangan, dan pesawat terpaksa dipecah-pecah lagi, terpaksa di spesialisir lagi, terpaksa dipencilkan dan diistimewakan lagi. Dengan begitu, perkara yang tidak berkenan bisa disingkirkan, dan tempo itu boleh dipakai buat memeriksa dan memperdalam perkara yang diistimewakan itu. Ilmu kedokteran sudah pecah menjadi kedokteran umum. Perkara gigi, telinga, mata, kanak-kanak, dan sebagainya adalah bahaya buat sains. Kalau pecah-pecahan itu pada ilmu yang sudah banyak itu akan pecah terus, dengan tidak lagi mengetahui perhubungan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Bahaya itu kebetulan sudah diketahui dan amat dipelajari muslihat buat menjauhkannya. Kalau saya tak salah, maka perkataan filsafat sekarang diterjemahkan juga buat menggambarkan daya upaya mempersatukan ilmu bermacam-macam itu. Jadi buat memeriksa seluk-beluk dan perhubungannya. Dengan begitu, maka si saintis, si ahli mungkin kehilangan hutan karena sangat memperlihatkan pohon-pohon saja. Lupa garis besar karena senantiasa memperhatikan garis yang kecil-kecil saja. Daya upaya semacam inilah sekarang yang sering diartikan oleh perkataan filsafat. Bukan lagi sikap yang diambil oleh filsafat purbakala, yang dengan memangku tangan dan tafakur bertanyakan, apakah artinya alam dan apakah artinya pikiran itu? Demikianlah kalau kita amati kemajuan ilmu filsafat tadi, maka kita lihat zaman tengah tahun 478 sampai 492, pencari hakikat dilekati oleh ketuhanan. Kaum skolastik namanya di Eropa Barat tak bisa mencari hakikat itu kalau persoalan itu tidak digarami, dilimaui atau dijeruki dan dimasak dengan God, dan agama ialah agama Nasrani. Sesudah itu, pada zaman borjuis filsafat tadi sudah susut pada persoalan jasmani dan rohani, badan dan pikiran. Sudah lama pula filsafat ini jatuh ke tangan psikologi, ilmu jiwa, ilmu yang memeriksa the working of the mind, kerjanya otak. Ilmu ini tidak lagi direnungkan oleh si pemikir di atas kursi malas dalam otaknya saja, melainkan sudah dimasukkan ke laboratorium. Disinilah otak bintang dan manusia dipisah, diperiksa, dieksperimenkan, diperalamkan. Disinilah insting, yakni pikiran hewan, perasaan, kemauan hewan, dan kecakapan hewan belajar diperiksa, diperalamkan, diuji, dan dibandingkan dengan akal, perasaan, dan kemauan manusia. Eksperimentalis William James dan Thorndike di Amerika, Pavlov di Rusia, dan eksperimentalis yang lain banyak mengumpulkan pengalaman yang berharga, dan masih banyak persoalan yang mesti diperalamkan dan diuji oleh ilmu muda, tetapi sangat menarik hati. Ketahuilah dirimu sendiri. Inilah sari persoalan dari seorang ahli filsafat Yunani yang terkenal ialah Socrates. Sekarang persoalan ini sudah menjelma menjadi pemeriksaan atas the working of the mind, kerjanya otak, yang sudah dimasukkan ke laboratorium bersama dengan ilmu lain-lain yang berdasarkan eksperimen, pengalaman. Filsafat bertukar, artinya bertukar rupanya dan pecah belah menjadi beberapa ilmu yang berdasarkan eksperimen. Engels sudah
mendapat kesimpulan bahwa sisanya filsafat ialah dialektika dan logika. Semua cabangnya yang lain jatuh pada bermacam-macam ilmu alam dan sejarah. Ialah sejarah masyarakat manusia. Marx memandang dari sudut pertarungan kelas, berkata dalam 11 tesis, Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf die Welt zu verändern. Para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia itu. Yang perlu lagi ialah menukar dunia itu.